memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan.
Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep.
Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016.
Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya.
Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin.
Saya mendasari informasi Aep dan Dedi, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon, hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi, disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor, juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi, mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam.
Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. AF saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AF disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AF. Kemudian ayah AF yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AF tak kunjung pulang ke rumah dan AF pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk.
Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Dedi Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Dedi Mulyadi. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi bersama Dedi Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon.
Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika AF mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata AF pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar AF, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut AF jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran AF bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong.
Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016.
Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. AF saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AF disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AF. Kemudian ayah AF yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AF tak kunjung pulang ke rumah dan AF pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AF, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AF mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika AF mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan.
Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon.
Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. AF saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AF disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AF. Kemudian ayah AF yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AF tak kunjung pulang ke rumah dan AF pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AF, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AF mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika AF mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata AF pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter.
Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu.
Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. AF saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AF disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AF. Kemudian ayah AF yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AF tak kunjung pulang ke rumah dan AF pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AF, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AF mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika AF mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata AF pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar AF, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi.
Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ke-7 narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini.
Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Guggun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Guggun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan.
Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Sharif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudy ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris.
Farhat bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut? Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhat dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhat mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhat menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhat. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugum Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugum Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong.
Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Sharif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudy ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana?
Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Guggun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Guggun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi.
Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Sharif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Farhat mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhat menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhat. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami,
ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi bersama Deddy Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris.